Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita memerlukan tenaga. Proses pembentukan tenaga yang dilakukan oleh sel-sel dalam tubuh akan menghasilkan zat sampingan berupa radikal bebas yang disebut reaktif oksigen spesies atau ROS. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh berpotensi merusak sel-sel yang sehat. Seiring bertambahnya usia, kurang istirahat, stres, polusi, rokok, serta makanan yang tidak sehat dapat melemahkan sistem pertahanan tubuh terhadap radikal bebas. Jika keadaan ini berlangsung lama, maka akan menimbulkan penyakit kronis tidak menular seperti kanker, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penuaan dini. Cegah dengan asupan antioksidan. Keling Hydrogen Water Generator Mini. Generator penghasil molekul hidrogen terlarut dapat menghasilkan air yang kaya akan molekul hidrogen. Hidrogen merupakan antioksidan yang sangat efektif untuk menangkal serangan radikal bebas. Keunggulan Keling Hydrogen Water Generator Mini membuat air menjangkau area tubuh yang sulit dicapai oleh antioksidan lain. Keling Hydrogen Water Generator Mini dapat membantu Anda mendapatkan air hidrogen untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Mengkonsumsi 2 liter air hidrogen seperti mengkonsumsi 1032 buah apel, 1512 buah pisang, dan 76 buah wortel. Lawan radikal bebas dengan Keling Hydrogen Water Generator Mini. Bentuk yang kecil membawa perubahan yang besar. Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga,
meningkatkan dan mempertahankan kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Keling sekalian dari Sabang sampai Merauke? Saya pengen nyapa-nyapa dulu nih. Sudah pertemuan ke berapa kali nih guys? Kita di acara ke-9 ya. Alhamdulillah ternyata webinar ini masih banyak peminatnya ya. Coba kita lihat dari siapa aja nih. Dari Surabaya ada, mana yang dari Surabaya? Coba lambaikan tangan ya. Terus kemudian dari mana lagi? Coba ditampilin lagi guys. Kita pengen nyapa dulu. Oke, ada dari Hodijah dari Bandar Lampung. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Hadijah? Terus kemudian dari mana nih? Dari Koce Sapulete, sepertinya dari Ambon ya. Terus kemudian dari Ciamis. Alhamdulillah ada yang udah hadir juga. Apa kabar Bapak Ibu sekaliannya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat di era new normal saat ini. Saya yakin hari ini pasti kita banyak yang tertarik banget buat datang kemudian mengunjungi link yang sudah disiapin sama Mbak Isti ya Mbak Isti ya. Untuk ngelihat webinar hari ini, di mana hari ini kita akan bicara tentang perlindungan keluarga saat beraktivitas di era new normal. Artinya kita akan bicara situasi yang kekinian banget saat ini. Banyak orang yang sebenarnya masih ragu-ragu. Ada yang masih lebih memilih untuk tinggal di rumah. Ada yang memilih untuk, oh ya sudahlah kita hidup berdampingan dengan corona tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ada beberapa tips sebenarnya yang akan saya bagikan nanti. Nah cuma sebelum itu kita akan coba untuk kenalan dulu lah. Walaupun sebenarnya udah banyak banget dibahas ya tentang corona itu apa dan lain sebagainya. Sedikit refreshment aja biar kita sadar bahwa yang kita hadapi ini siapa, musuhnya siapa. Ada yang tahu nggak musuh yang kita hadapi saat ini terlihat atau enggak? Nggak terlihat. Bukan berarti makhluk gaib, tetapi itu adalah makhluk yang sangat kecil. Dia virus. Virusnya ini sebenarnya udah ada lama ya, udah ada lama dan kita sudah kenal banyak sama virus ini. Mungkin pernah terpapar juga, ada yang pernah kena influenza dan lain sebagainya. Tapi virus ini makhluk yang tingkat evolusinya rendah sehingga dia sangat cepat untuk bermutasi. Nah, saat dia bermutasi, dia menjadi varian virus baru. Dan varian virus baru ini sangat berbahaya dan bikin heboh satu dunia. Bisa dibilang kita sudah masuk bulan ke berapa ya? 4,5 bulan ya, kita sudah mulai kena ini ya. Ya, jadi ada banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang memang harus kita lakukan. Oke, kita lihat slide pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. COVID-19 belum berakhir. Ya, situasi di Indonesia per 21 Juni. Ya, nggak ada yang lebih baru lagi bro. Bahannya yang positif itu 45.891 ini di Indonesia ya. Yang sembuh ada 18.000, yang meninggal ada 2.000-an orang. Memang kalau perbandingan yang sembuh dan meninggal memang jauh, tetapi tetap aja ya, ini bukan jumlah yang sedikit yang meninggal 2.000 ini. Meninggalnya akibat tertular sesuatu virus yang gampang banget menular. Nah, kelebihan virus ini apa sih sebenarnya? Kelebihan virus ini adalah dimultiplikasinya.
dia sangat gampang untuk bermultiplikasi 3 kali lipat dibandingin virus corona biasa. Jadi ini yang membuat orang yang terkena virus ini kadang-kadang telat antibodinya untuk bisa ngelawan balik atau ngebentuk antibodinya, apalagi kalau yang terkena ini adalah orang-orang yang rentan di usia yang mungkin sudah mulai lanjut, terus kemudian punya penyakit-penyakit komorbid atau penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Oke, lalu kemudian kita lihat coronavirus. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru. Karena sebenarnya kita sudah mulai kenal, sudah lama kenal dengan jenis virus corona yang ada sebelumnya. Kita pernah kenal yang namanya SARS, cuma alhamdulillah nggak nyampe ke Indonesia. Sempat heboh di Singapura ya? Waktu itu Angga di Singapura ya nggak? Kena ya? Oke. Terus kemudian ada sejumlah influenza biasa dan lain sebagainya. Untuk untuk diketahui juga, sebenarnya orang juga, peneliti juga masih mengembangkan vaksinasi untuk SARS. SARS saja belum ketemu, apalagi COVID-19. Jadi sebenarnya masih panjang perjalanannya ya. Oke, apa aja gejala COVID? Yang banyak orang tahu pastinya ya, ini udah sering banget dibahas. Yang pertama adalah demam. Ya, makanya sekarang nggak heran di mana-mana, di pusat-pusat perkumpulan orang banyak di kantor, terus kemudian di tempat-tempat umum, bahkan di stasiun, di mana itu selalu ada pemeriksaan cek suhu badan untuk memfilter mana orang yang memang dalam kondisi demam. Kalau memang kondisinya demam, ya dia disarankan untuk tidak memasuki perkumpulan dulu karena beresiko untuk menularkan ya. Terus kemudian sakit tenggorokan, batuk, ini yang kedua dan ketiga ya. Batuk ini jadi momok menakutkan. Bahkan sekarang batuk lebih hina dari kentut ya. Ada orang nahan batuk sampai kentut. Gitu loh, saking takut dia disangka dia menderita atau dia membawa COVID-19 di dirinya. Tapi jangan salah, gejala-gejala ini belum tentu ada pada orang yang positif tes rapidnya atau swab testnya. Karena ada yang kita sebut sebagai OTG kan, di mana orang tanpa gejala-gejala ini juga bisa membawa atau sebagai carrier dari COVID-19. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara penularannya? Semua orang tahu, penularannya adalah melalui droplet. Sebenarnya ini adalah kata kuncinya. Ya, jadi kalau menular melalui droplet, ini kata kuncinya. Nah, droplet maksudnya gimana nih? Droplet itu adalah percikan air ludah. Ya, cairan yang keluar pada saat orang batuk atau bersin. Bahkan bicara pun bisa droplet sebenarnya. Jadi kalau bicara, pernah dengar nggak? Atau pernah ngerasain nggak? Ada orang yang bicara tuh rada-rada kayak gerimis gitu kan. Kalau dia bicara, agak-agak muncrat nih atau apa. Nah, itu biasanya dia juga memberikan droplet. Nah, pada orang dengan COVID, kalau dia mengeluarkan droplet dan droplet itu terhirup masuk ke saluran pernafasan, karena COVID ini menempelnya di saluran pernafasan kita, bahkan di paru-paru kita, maka kita bisa tertular. Kita bisa tertular dengan COVID-19. Nah, bagaimana dengan kontak dekat personal, dok? Sentuhan tangan, kenapa kita dilarang salaman? Jangan salaman dulu, jangan nyentuh satu sama lain dulu, dan lain sebagainya. Karena droplet itu bisa ada di tangan. Pada saat kita batuk, kita nutup pakai tangan, atau kemudian ya kita lagi bersin, nutup pakai tangan, terus kemudian tangan itu memegang handle pintu, terus kemudian tangan itu langsung menyentuh tangan orang lain, kemudian orang lain itu memegang hidungnya tanpa mencuci tangan, setelah bersentuhan dengan orang lain, maka dia bisa tertular. Nah, jadi dropletnya ini yang sebenarnya kemana-mana nih, gitu loh. Melalui udara ini masih dalam perdebatan, tetapi untuk sampai sejauh ini belum ditemukan adanya sifat yang bersifat airborne. Ya, nah kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu. Sempat ada beredar kemarin jurnal tentang bahwa ada airborne sifatnya dan lain sebagainya, ternyata enggak ya, itu terbantahkan. Banyak orang cuma baca judulnya, kadang-kadang jurnal bahayanya di situ. Ya, jadi baca seluruhnya, ternyata enggak ya. Nah, ini barang yang pernah tersentuh tadi, kemudian menyentuh wajah. Nyentuh mata bisa nggak? Matanya paling merah sih, karena mata memang punya perlindungan atau punya sistem mekanisme pertahanan sendiri. Tetapi saya belum menemukan orang yang tertular melalui mata, kecuali memang dropletnya banyak sekali ya.
Oke, sekarang kita menuju ke new normal. Ya, kita sudah banyak bahas itu yang tadi saya sampaikan juga kan udah banyak dibahas oleh TV, pemerintah dan lain sebagainya. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, cuma ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi sebenarnya aktivitasnya tetap normal. Kalau kemarin di PSBB awal-awal, aktivitas kita kan berbeda. Kita dibatasi, terus kemudian ada aturan-aturan yang mengharuskan kantor untuk mempekerjakan pekerjanya itu bergantian dan tidak saling ketemu dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan banyak orang itu ditiadakan. Sekarang perlahan tapi pasti mulai dibuka kembali. Tapi semua itu pasti punya resiko. Ya, kalau tidak dibuka kembali ekonomi yang bermasalah, kalau dibuka kembali oke, ekonomi jalan tetapi resiko orang tertularnya masih tetap tinggi. Nah, maka dengan itu maka dilakukan pemberlakuan aturan new normal. New normal ini tetap diberikan keleluasaan untuk beraktivitas, tetapi harus menjaga protokol kesehatan. Dan aturannya sangat ketat. Di perkantoran sudah mulai ada wastafel atau apa segala macam. Di bawah ada wastafel ya? Make nggak? Oke, make ya. Siap. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi orang tuh banyak yang kadang-kadang cuek sama wastafel, mentang-mentang dia bawa hand sanitizer apa segala macam. Karena sebenarnya perilaku mencuci tangan itu membiasakan kita untuk hidup bersih. Ada atau tidak ada corona, perilaku hidup bersih itu tetap harus dijalankan. Setuju? Setuju? Setuju. Ya. Jadi menyesuaikan dengan pola hidup yang ada. Nah, pertanyaannya, sampai kapan new normal berlangsung? Banyak yang udah nggak betah. Pada betah nggak sih pakai masker lama-lama? Saya pribadi sebenarnya, saya memakai masker itu kalau saya sedang berada di luar. Kebetulan saya tinggal di kota Jakarta. Di Jakarta polusinya lumayan. Jadi saya biasanya kalau beraktivitas keluar, even mungkin keluar cari makanan atau jalan kaki di trotoar gitu ya, itu pasti pakai masker. Kalau naik motor, pasti pakai masker. Karena apa? Karena melindungi dari debu. Sehingga kebiasaan new normal ini sebenarnya nggak terlalu berat buat saya. Tapi yang bikin berat adalah saat kita harus bertemu dengan orang-orang, kita masih harus tetap pakai masker, itu nggak berat sebenarnya. Nah, pertanyaannya sampai kapan ini berlangsung? Nah, ini akan berlangsung terus sampai ya vaksin penangkal virusnya ditemukan. Nah, vaksin penangkal virus ditemukan ini butuh waktu yang sangat lama. Ya, butuh waktu, butuh uji klinis dan lain sebagainya yang sebenarnya itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar juga. Jadi kita harus bersabar dengan kondisi seperti ini atau menunggu sampai semua orang terkena. Jadi bahasanya herd immunity gitu ya. Nah, ada cara lain dengan cara ya memberlakukan atau menjadikan kebiasaan baru. Ya, menjadikan kebiasaan baru itu seperti apa? Ya, protokol kesehatannya coba dilakukan dengan baik. Ya, yang dulu mungkin gampang untuk ketemu dengan anak, pulang dari kerja apa dan lain sebagainya, sekarang mulai harus coba untuk dijaga dan saling mengingatkan, mawas diri masing-masing. Nah, kita lihat nih fasilitas umum yang sudah mulai dibuka. Mall udah mulai dibuka. 3 bulan kemarin mall tutup, mulai dibuka. Saya sempat lihat-lihat juga, sempat lihat Instagram temen juga yang datang main ke mall. Ternyata mall juga masih sepi kok. Masih banyak orang yang masih belum berani datang ke mall. Terus kemudian terminal, stasiun, bandara sudah mulai buka kembali. Taman-taman rekreasi sudah mulai buka. Dan aturannya harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan cepat segera menurun ya kurvanya ya. Jadi kita bisa nikmati ini semua dengan baik lagi. Nah, ini adalah tips pencegahan di mall atau di toko-toko swalayan. Ya, jadi baik pengunjung maupun karyawannya itu dua-duanya harus sehat syaratnya. Minimal di screening di bawah, di screening walaupun ya ada juga OTG tapi tetap ya di screening dulu. Selain di screening juga jaga jaraknya wajib ya 2 meter atau 1 meter. Terus kemudian memakai masker, it's a must, harus. Terus kemudian mengurangi yang sifatnya itu perpindahan barang tangan seperti uang. Uang itu kan bisa memindahkan droplet orang ke droplet lain melalui perantara uang. Jadi diutamakan untuk pembayaran menggunakan digital. Jadi sekarang dompet-dompet digital udah makin banyak digunakan ya.
Oke, tidak berdesakan, sterilisasi fasilitas, termasuk sterilisasi barang-barang yang ada. Misalnya kalau kita beli baju, bajunya ya harus disteril dulu, baru kemudian dibungkus, disimpan, atau dikirimkan misalnya. Nah, di transportasi umum pastinya menjaga jarak. Ya, terapkan physical distancing. Ya, saat padat pengguna akan ada penyekatan di sejumlah titik stasiun. Jadi akan ada pembatasan. Oke, sekarang masuk ke kuis ya. Alright, boleh. Lagi asik sih, cuma nggak apa-apa. Kita bagi-bagi hadiah dulu. Nah, quiz time. Pertanyaan yang pertama adalah, silahkan Mbak Isti. Sebutkan 3 tips pencegahan di mall atau swalayan. Nah, itu dua slide sebelumnya tuh. 2 slide sebelumnya ya. Sebenarnya nggak sulit sih. Perlu dikasih bocoran nggak? Jangan ya. Biar nanti ada tantangannya sedikit. Oke, kita lanjut. Satu aja kuisnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tips pencegahan penularan COVID-19 setelah bepergian. Ini harus diterapkan sebenarnya dengan baik ya. Pertama, buka sepatu atau sandal sebelum masuk ke dalam rumah. Yang punya kebiasaan bawa sepatu ke dalam rumah atau melepas sepatu di ruang tamu, lebih baik melepasnya mulai sekarang di teras. Dan saran saya sebenarnya, yang kedua bisa disemprot desinfektan atau negara kita ini negara dengan kelimpahan sinar matahari yang banyak banget. Jadi anugerah sinar mataharinya banyak, jemur aja taruh di depan. Kalau sepatunya kulit gimana dong? Jemurnya nggak usah lama-lama. Kalau sepatunya kulit bagus gitu ya, jemurnya nggak usah lama-lama. Nah, dengan panas yang cukup itu sebenarnya virus akan mati ya. Nah, lalu setelah semprot desinfektan atau dijemur, buang semua sampah yang tidak dibutuhkan lagi. Misalnya bills, stroke ya, kwitansi, terus kemudian macam-macam yang kira-kira kita nggak butuhkan dan kita nggak akan bawa itu ke kamar. Ya, kalau memang masih harus disimpan, misalnya uang kan nggak mungkin dibuang ya, harus disimpan. Simpan baik dalam dompet, dompetnya dikasih hand sanitizer atau dikasih tisu basah yang mengandung alkohol 70%, boleh. Terus kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, minimal 20 detik, pasti udah tahu caranya. Ya, kenapa sabun? Karena sabun bisa mengikat lemak. Ya, virus corona ini sensitif terhadap lemak dan bisa larut oleh lemak gitu ya. Dan kalau dilarutkan dengan sabun juga, maka dia lebih gampang untuk kita buang atau kita lepas dari tangan. Setelah cuci tangan, jangan pegang apapun di rumah. Ya, lepaskan pakaian, taruh pakaiannya di tempat sendiri. Kalau mau langsung cuci bisa, kalau memang masih repot disimpan di satu tempat yang tertutup, nanti kemudian akan dicuci. Nah, lalu kemudian mandi. Ini kebiasaan yang sebenarnya harus dilakukan ada atau tidak ada corona. Dengan begitu kita akan lebih aman sebenarnya ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan protokol kesehatan seperti itu yang tadi saya sampaikan, kan virus ini sangat kecil, agak sulit untuk kita untuk menghindari. Sehingga kita butuh sebenarnya pertahanan terakhir. Jadi protokol itu hanya sifatnya pencegahan aja, tetapi kalau dia sudah bisa menerobos masuk ke dalam tubuh kita, atau ya kita nggak sadar terus kemudian dia ada di dalam tubuh kita butuh pertahanan terakhir yang bernama sistem imun. Imunitas kita ini harus kita jaga dengan baik. Maka sebenarnya ini momentum yang tepat ya. Peristiwa wabah ini adalah momentum yang tepat kita untuk refleksi. Oh iya ya, selama ini saya tidur kurang cukup, daya tahan tubuh saya jelek, saya sering kena saya sering kena flu, saya gampang batuk, saya gampang drop, makan saya salah-salah dan lain sebagainya. Ini saat kita untuk introspeksi diri untuk melihat bahwa oh iya ya, sistem imun saya bermasalah, saya punya penyakit-penyakit penyerta. Maka itu kita harus perkuat kerja sistem imun kita. Nah, ini kita lihat cara kerja sistem imun ini sebenarnya simple kok. Ada tahap-tahapnya. Ya, pertama, apabila ada bibit penyakit atau antigen, atau anggaplah kita sebut antigen ini adalah COVID-19, terdeteksi dia masuk ke dalam saluran pernafasan kita, maka tubuh kita akan ngedeteksi, menandai, terus kemudian berbagai sel di tubuh ini akan bekerja sama untuk mengidentifikasi. Akan dicari tahu, ini virus berbahaya apa enggak? Oh, ternyata ini virus baru nih, belum ada vaksinnya nih dan lain sebagainya. Maka sel-sel yang sel-sel
imunitas itu akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan menggebuk virus ini. Ya, antibodi kemudian akan netralkan racun dan aktifkan komplement. Komplement ini adalah algojonya. Dia yang akan membunuh bakteri, virus, dan sel-sel yang terinfeksi tadi. Sehingga mekanisme ini ada. Dan mekanisme sistem pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita ini sebenarnya ada di mana-mana. Di saluran pernafasan, di mata, di setiap lubang dalam tubuh kita tuh punya sistem imun. Ya. Nah, sistem imun adalah sistem kekebalan atau sekelompok sel-sel atau struktur biologis, protein, jaringan atau organ khusus yang bertanggung jawab dan bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh kita dan melindungi tubuh kita dari mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Apa aja sih organnya? Kita lihat dari atas. Ada kelenjar adenoid, ada tonsil. Ada yang tahu nggak tonsil apa? Ayo, ada yang tahu tonsil apa? Hah? Amandel. Banyak orang, oh tonsil itu amandel. Amandel yang mana? Yang di tengah ya? Yang kalau di film kartun tuh suka goyang-goyang. Ling, 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 ling. Bukan. Itu kalau orang Betawi bilang lek-lekan. Bukan. Tonsil itu ada di sebelah kanan kiri. Dan itu merupakan organ, atau amandel itu merupakan organ pertahanan tubuh kita termasuk yang paling luar sebenarnya. Jadi sebenarnya pertahanan kita tuh berlapis-lapis, tonsil termasuk yang paling luar. Kalau tonsilnya diangkat, dioperasi gimana? Sebenarnya daya tahan tubuhnya berkurang. Sebenarnya, tapi daripada dia meradang dan membahayakan, bahkan bisa menutup jalan nafas, maka dilakukan operasi biasanya ya. Lalu ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini juga kelenjar yang memang bertanggung jawab untuk sistem imunitas tubuh kita. Terus kemudian ada limfa. Ini, spleen ini adalah limfa. Ya, ini organ yang menghasilkan sel-sel sistem imunitas kita. Terus kemudian ada sumsum tulang yang menghasilkan itu tadi, limfosit, sel-sel darah dan lain sebagainya, sel darah putih juga. Dan pembuluh limfa atau pembuluh getah bening. Makanya kalau kita, siapa di sini yang pernah luka? Pernah luka lah ya? Luka hati. Beda judulnya itu. Jadi, yang pernah luka, misalnya luka di mana ya? Enggak ya? Di lutut, di siku. Kita luka di siku. Jatuh. Jatuh terseret, naik motor, nyebeng, jatuh, terseret, terus kemudian luka besar, lukanya ini dibersihkan, kemudian terjadi reaksi pertahanan tubuh. Karena apa? Mikroorganisme ngelihat ada luka terbuka seperti itu, dia akan rame-rame datang untuk mencari makanan di sana. Dan daya tahan tubuh kita di situ bekerja. Pada saat bekerja, kadang-kadang kita lukanya sore, malamnya ada yang bengkak di ketiak. Yang orang Jawa bilang sekelan, pernah dengar? Nah, jadi dia seperti itu. Nah, kalau lukanya di lutut, biasanya akan bengkak di daerah selangka. Nah, jadi di sini tuh ada nodus-nodusnya. Ada kelenjar-kelenjar kecilnya. Nah, di seluruh tubuh sebenarnya ada. Kalau kita misalnya masalah di gigi bolong dan lain sebagainya, ada infeksi, biasanya suka bengkak di leher. Orang bilang sekelannya di mana? Sekelannya di leher dan lain sebagainya. Oke ya, nah ada jenis-jenis imunitas atau jenis-jenis daya tahan tubuh kita. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif, ini diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen. Nah, aktif itu ada dua jenis. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu misalnya kita kena langsung. Misal, kita nggak pernah dapat vaksin influenza. Tetapi karena teman kita ada yang influenza, kita terpapar, lalu kemudian tubuh kita menghasilkan antibodi sendiri, ini disebut sebagai imunitas aktif. Ya, jadi sama seperti herd immunity. Lalu kemudian ada imunitas yang aktif juga, tetapi buatan manusia dan sengaja disuntikkan supaya manusia ini mempunyai memori yang baik tentang si calon penyakit ini, yaitu vaksinasi, atau untuk anak-anak kita sebut imunisasi. Nah, jadi vaksin ini apa sih, Dok? Vaksin ini adalah suatu virus, satu bakteri yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, supaya memancing reaksi antibodi. Nah, jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk sebenarnya membuat antibodi kita nih siap siaga gitu loh. Ibaratnya seperti inilah, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu nggak akan lihai dia memadamkan api, menyelamatkan orang kalau dia tidak dilakukan latihan terlebih dahulu. Polisi juga, dia nggak akan ahli mengatasi huru-hara kalau dia tidak pernah latihan tentang atau simulasi tentang huru-hara.
Nah, sehingga dilakukanlah simulasi itu berupa vaksin tadi. Nah, lalu ada imunitas pasif. Imunitas pasif ini sifatnya itu pemindahan antibodi. Contoh, ibu ke anaknya berupa ASI, ini yang alamiahnya. Yang buatannya serum. Pernah dengar serum darah orang-orang COVID-19 yang telah sembuh, itu kemudian diambil darahnya, plasma darahnya, kemudian dibagikan pada orang-orang yang sedang sakit. Nah, itu disebut dengan imunitas pasif. Ini secara klinis terbukti memang bisa membantu orang-orang yang sedang kritis atau orang-orang yang sedang menderita COVID-19 aktif itu menjadi lebih baik karena antibodinya itu ditransfer secara pasif. Nah, jadi ada yang aktif, yang kita sedang tunggu-tunggu vaksin, ada juga yang sudah ada saat ini, yaitu imunitas pasif, yaitu serum. Nah, jadi pilihannya ada di kita sih sebenarnya, cuma ya banyak kontroversinya. Oke, tips menjaga daya tahan tubuh dari virus corona. Maksudnya, tips itu menjaga daya tahan tubuh bukan yang protokol kesehatannya saja, tetapi lebih ke memperkuat sistem imunitas tubuh kita. Selama ini kita masih abai sama sistem imunitas tubuh kita. Kita cenderung nggak peduli lah. Bahkan bisa dibilang kalau bicara produk Keling nih, produk-produk defending kita itu agak sulit untuk kita promosikan karena orang sepertinya belum menemukan ancaman yang nyata. Benar nggak? Jadi di tahun-tahun 2018, 2017, 2018, 2019, produk-produk defensif kita atau defending kita seperti propolis, WCO, susu kolostrum, apa segala macam agak sulit untuk kita promosikan sebagai bisa melindungi diri dari ancaman virus ini dan lain sebagainya. Karena tidak ada ancaman virus yang sebenarnya cukup kuat. Tapi begitu sekarang sudah mulai ada wabah pandemi COVID-19, semua orang mencari produk ini. Ya, bahkan ada yang habis juga, ada yang out of stock. Karena akhirnya orang semua butuh ini. Tetapi menjaga atau membuat daya tahan tubuh itu kuat tidak melulu soal suplemen saja, tapi ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang sebenarnya harus kita terapkan gitu loh ya. Yang seperti apa? Pertama, hindari stres untuk mengurangi potensi peningkatan hormon kortisol yang dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh. Nah, jadi yang poin pertama ini, menghindari stres ini penting sekali. Ya, karena hormon kortisol atau hormon stres yang seperti yang kita tahu bersama itu sebenarnya bisa menurunkan daya tahan tubuh, itu jelas. Yang kedua, bisa meningkatkan lemak dalam darah, jadi berbahaya juga untuk jantung kita dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita banyak, ya bisa berbagai macam cara ya, tiap orang berbeda-beda. Ada yang cukup sholat saja, dia bisa terhindar stres. Ada yang memang dia harus berbicara dengan orang lain, ada yang harus menonton hiburan. Tapi poinnya yang saya mau tekankan, di kondisi new normal ini kita harus terima dulu bahwa memang dunia saat ini sedang berhadapan dengan corona dan memang corona itu ada, eksis. Jangan terlampau stres kita memikirkannya, kita terima dulu. Oh ya, saya terima bahwa ada corona nih. Ya sudah, apa yang harus saya lakukan? Jadi berpikir dengan jernih dulu lah, itu minimal bisa menurunkan jumlah hormon kortisol yang ada dalam tubuh kita. Kortisol ini bukannya buruk-buruk banget, sebenarnya banyak manfaatnya, itu bisa meningkatkan daya kerja otak, tetapi tidak boleh terus-menerus tinggi ada di dalam tubuh. Jadi stres boleh sebenarnya. Ti, boleh, Ti, stres, Ti. Silahkan stres, Ti, karena syuting dulu ya, FB Live ya. Istri stres banget, tapi jangan dipelihara. Mending pelihara kambing biar gemuk. Ya. Terus jangan. Jadi kalau ada stres ya udah, habis itu lu senang-senang sendiri nonton Korea kayak atau apa ya. Nah, lalu kemudian ini yang banyak orang juga kurang nih. Sebelum ada wabah pandemi ini, kualitas tidur orang atau waktu tidur orang-orang di dunia itu nggak cukup. Kalau ada obat yang bisa mempersingkat waktu tidur, pasti laku keras. Padahal tidak ada obat atau suplemen yang bisa menggantikan tidur. Tidak ada. Ya. Nah, jadi tidur itu harus cukup waktu istirahatnya ya, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya bagus, tidurnya dalam, nyenyak, tenang gitu ya. Dan kuantitasnya juga, waktu tidurnya juga cukup. Coba lihat, orang dewasa itu 7-8 jam sehari. Sekarang kita lihat sendiri, kenapa ya saya sering batuk, pilek, flu, gampang banget sakit. Tidur gue kurang ternyata. Gitu loh. Remaja anak-anak nih, 9-10 jam per hari.
Nah, tips dari saya adalah kalau memang ingin menjaga waktu tidur dengan baik, maka ancang-ancang atur waktunya. 7 jam tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya. Lalu kemudian set alarm. Bukan alarm bangun, tetapi alarm tidur. Reverse alarm namanya. Jadi set waktu untuk reverse alarm ya. Ya, mau tidur jam 9, bangun jam sekian, oh ya udah berarti saya set alarm untuk tidurnya dulu. Kalau kebiasaan itu dilakukan selama 3 hari saja cukup, maka tubuh kita akan terbiasa dengan waktu itu. Nah, lalu ciri-ciri tidur yang cukup itu adalah saat dia bangun spontan itu dengan keadaan yang lebih fresh dan lebih baik, bukan bangun dalam keadaan yang babak belur. Banyak orang bangun dalam keadaan babak belur, terbangun karena ada alarm gitu kan dan lain sebagainya. Jadi coba yuk kita perbaiki tidur kita, insya Allah jadi lebih kuat daya tahan tubuhnya. Lalu stop merokok. Nah, merokok itu berkaitan dengan paru-paru dan COVID-19 menginfeksi apa? Paru-paru. Jadi sebenarnya rokok itu bukan media untuk masuknya COVID, bukan. Tetapi asap rokok yang rutin dihisap sama orang setiap hari akan membuat organ atau fungsi fungsi imunitas parunya atau fungsi pertahanan parunya itu menjadi berkurang. Bulu getar yang ada di dalam saluran pernafasan itu akan menjadi kaku dan menjadi tidak sensitif lagi akibat dirusak oleh asap rokok. Sehingga itu virus lebih gampang melenggang masuk ke dalam paru-paru. Nah, sebenarnya kita udah lama campaign untuk anti merokok ini ya, para dokter ya. Cuma kesulitannya adalah rokok ini sangat bersifat candu, orang sangat susah lepas dari rokok karena sifat adiktifnya. Dan yang kedua adalah marak banget iklannya ya. Jadi kesan maskulinitasnya itu besar banget. Padahal sayang banget ini momentum COVID-19 ini bisa membuat seorang perokok harusnya berhenti merokok karena tahu dia akan melemahkan organ saluran nafasnya dan akan membuat parunya lebih rentan untuk terkena COVID. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah kurangi konsumsi alkohol. Ya, memang bukan jadi kebiasaan umum ya di kita, tetapi mengkonsumsi alkohol ini dapat memperlemah organ hati kita, sehingga bisa membuat daya tahan tubuh kita juga menurun. Bahkan bisa membuat perlemakan dalam hati ya. Terus kemudian bisa merusak sel saraf juga, ya yang membuat orang itu jadi sulit berkonsentrasi, susah belajar, lebih lemot biasanya. Nah, lalu jalani pola hidup sehat dengan olahraga. Nah, itu dia. Olahraga. Kendalanya gini, orang punya hobi olahraga berbeda-beda. Ada yang senang di outdoor, ada yang apa. Tapi di saat sedang COVID-19 saat ini, orang semua berubah gaya berolahraganya. Orang cenderung mencari olahraga yang minim kontak fisik. Padahal olahraga yang paling asik itulah adalah olahraga yang kontak fisiknya cukup intens seperti sepak bola misalnya. Padahal itu beresiko menularkan. Maka saran saya adalah tetap lakukan olahraga. Kalau di rumah punya sepeda statis, pergunakan baik-baik sepeda statisnya. Terus kemudian kombinasi olahraganya juga antara angkat beban dan kemudian kardio itu juga harus dilakukan ya. Kalau yang dulunya belum pernah olahraga gimana dok? Lebih baik mulai cari waktu untuk berolahraga, invest uang, invest waktu untuk melakukan olahraga. Kenapa? Karena tubuh ini butuh dilecut, butuh dibikin kerja keras sedikit gitu loh, walaupun nggak lama-lama ya. Dan dalam waktu yang rutin supaya aliran darahnya lancar dan sistem pertahanan tubuhnya makin baik. Ya, lalu kemudian konsumsi buah, sayur, dan suplemen tambahan. Nah, buah, sayur, suplemen tambahan. Kenapa? Karena dalam buah dan sayur banyak vitamin dan mineral serta fitofarmaka juga yang sebenarnya bisa membantu sistem pertahanan tubuh kita. Tidak hanya gizi makro saja. Jadi kita makan nggak cuma ngincar gizi makro aja yang pernah saya jelaskan dulu. Tidak ngincar karbohidrat saja, protein, terus kemudian lemak saja. Kita butuh vitamin dan mineral yang bisa membantu metabolisme tubuh kita supaya jadi lebih baik. Ya, kalau tidak maka banyak gangguan kesehatan yang akan terjadi. Nah, dok, kenapa ngomongin suplemen tambahan, dok? Dokter jualan gitu. Sebenarnya enggak sih ya. Gini, suplemen tambahan itu dibutuhkan karena dari makanan kita sehari-hari banyak
banyak gizi yang tidak tercukupi sebenarnya. Vitamin ada banyak. Coba sebutin vitamin. Apa aja? Sebutin Il. A, B, C, D. B kompleks kan? E, F. Vitamin E, K. Angga juga baru tahu ada vitamin K ya ternyata ya, Angga ya. Tadi dia ngomong sama saya. Dia baru tahu, dok, aku kirain apa gitu ya. Oh iya, memang ada vitamin K dan lain sebagainya. Apakah dari semua makanan yang kita konsumsi hari-hari, anggaplah kita lihat satu-satu gitu ya, vitaminnya itu sudah cukup? Mineralnya itu sudah tercukupi apa belum? Kalaupun ada ya ada aja, cuma hanya ada sekedar saja, maka suplemen dibutuhkan untuk melengkapi gizi yang sudah kita makan itu supaya tetap ada. Misalnya untuk anak remaja kayak Isti sama Angga gitu ya, yang lagi masa pertumbuhan gitu ya, kan butuh sebenarnya vitamin yang baik untuk mata. Nah gitu, emang seberapa banyak sehari makan tomat atau apa kan nggak banyak ya. Nah sehingga dia butuh suplemen yang memang banyak vitamin A-nya. Mungkin pertumbuhan juga untuk tulang biar tambah besar dan lain sebagainya. Dia butuh asupan vitamin D dari makanan yang sebenarnya agak sulit untuk didapatkan. Jadi disitulah peranan suplemen sebenarnya. Dan suplemen itu berbeda dengan obat. Ya, obat diberikan atas indikasi tertentu dan biasanya tidak dalam jangka panjang, kecuali obat-obatan tertentu ya yang sifatnya untuk penyakit-penyakit degeneratif. Dan biasanya diberikan oleh dokter, ya diberikan untuk mengatasi gejala atau penyakit tertentu. Sementara suplemen ini boleh diminumkan oleh orang sehat, orang sakit, orang sedang sembuh sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena isinya adalah makanan yang sifatnya padat karya. Jadi makanan yang cukup diminumkan hanya dengan satu pil, tetapi komposisinya itu sudah lengkap gitu loh untuk dosis hariannya. Dan boleh diminumkan dalam jangka waktu panjang. Yang penting tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Ya, jadi itu perbedaan antara suplemen dan obat. Beda banget. Banyak soalnya yang nanya sama saya, dok, obat Keling apa? Perasaan Keling bukan perusahaan obat, tapi Keling adalah perusahaan distributor suplemen gitu. Suplemen itu berbeda jauh dengan obat ya. Terus kemudian jaga suhu tubuhmu tetap hangat untuk mencegah masuknya virus dalam tubuh. Sebenarnya bicara soal hangat itu ya lebih ke membuat saluran atau permukaan mukosa di pernafasan dan pencernaan kita tetap baik saja. Ya, dengan cara mengkonsumsi makanan yang hangat, terus kemudian mengurangi yang suhunya ekstrim sekali. Misalnya minum, masih ingat nggak dulu ada convenience store yang menjual minuman es batu yang kalau kita sedot tuh langsung ke otak rasanya. Jangan sebut merek ya. Ada tuh warna-warni. Ingat nggak? Convenience store-nya udah tutup dari Jepang. Ya, enggak bener. Silahkan bertanya-tanya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu kan ada ngejual minuman yang sangat ekstrim dingin. Itu sebenarnya nggak baik buat permukaan mukosa kita. Itu akan membuat kita batuk. Dulu juga kalau di rumah Heti ya, batuk dikit, mak-maknya langsung ngomong kan. Mak lu langsung ngomong kan, es terus. Ya itu dia. Karena terlalu banyak terpapar suhu ekstrim. Jadi konsumsi makanan yang sifatnya itu tidak terlalu ekstrim suhunya. Terlalu panas juga nggak bagus, air mendidih langsung lu tenggak juga nggak baik. Ya, mendidih mulut lu nanti ya. Langsung gagu seminggu. Nah, lalu kemudian, ini juga tipsnya, menghindari dehidrasi. Jadi konsumsi air yang cukup. Berapa gelas hari? Ada yang tahu? Lebih kurang 8. Memang udah berapa gelas hari ini? 2 ya. Wah, udah jam 2 nih. Baru 2 gelas aja. Nah, jadi kalau kita kurang cairan, permukaan mukosa kita akan rentan rusak, nggak nyaman, sehingga itu lebih gampang virus masuk nantinya. Jadi sebenarnya minum air yang cukup itu baik, ya, mencegah dehidrasi juga. Nah, minum air ya. Apa indikatornya? Minum air kita cukup, kita bisa lihat di warna urin kita. Ya, kalau warna urinnya atau warna pipisnya cenderung bening, ya, cenderung warnanya itu tidak kuning sekali, tidak berbau menyengat, tandanya kita sudah cukup rehidrasinya, nggak perlu dikejar-kejar lagi. Tapi kalau memang kuning, wah, saya harus minum segera nih. Nah, karena kadang-kadang sensasi haus itu kita suka abai. Ya, lalu yang terakhir adalah jaga kebersihan dan terapkan physical distancing. Nah, ini juga mencegah masuk tadi ya, kita sudah bahas banyak.
Nah, ini yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Nah, bicara soal suplemen tambahan, saya juga ingin perkenalkan beberapa produk Keling yang secara spesifik, yang secara khusus, itu sebenarnya bisa menghambat virus masuk ke dalam tubuh kita dan bisa kita konsumsi sehari-hari di era new normal ini. Sehingga kita menghadapi era new normal ini, kita sudah terapkan apa yang tadi saya sarankan dan kita bisa lengkapi gizinya itu dengan suplemen-suplemen yang ada. Apa saja? Nah, yang pertama, langsung Bu Produser minta saya kuis dulu. Oke, siap, kita kasih kuis. Tampilkan, Mbak. Oke, sebutkan contoh imunitas alami dan buatan. Aduh, gampang. Nah, makanya tips dari saya adalah pada saat sedang ada webinar, capture satu-satu slide-nya. Dengan begitu kita akan lebih gampang menjawabnya. Oke, produk yang pertama adalah K-Liquid Chlorophyll. Jeng-jeng, ini produk harian, produk yang sudah jadi minuman kita hari-hari. Orang Keling mana yang nggak kenal klorofil? Seluruh dunia juga udah kenal sama klorofil. Klorofil kita berasal dari daun alfalfa yang berasal dari Timur Tengah, dijuluki sebagai bapak segala tumbuhan karena kelengkapan gizinya ya. Oke. Nah, dia dari alfalfa memiliki kandungan klorofil 4 kali lebih tinggi dari klorofil yang mungkin didapatkan dari sayuran hijau yang lain, dari bayam, dari kangkung. Ada nggak dari kangkung klorofil? Ada kali ya. Nah, kalau kita lihat, dia sebenarnya klorofil ini fungsi utamanya itu untuk detox. Tetapi tidak hanya detox. Ya, banyak sekali manfaat lainnya. Oke, kita bahas yang detox dulu. Sifat detoxnya itu hidrofilik dan hidrofobik. Nah, dia mengikat dan membuang racun dari dalam tubuh, baik yang larut dalam air maupun yang larut dalam lemak. Karena struktur kimianya itu bisa mengikat yang bersifat hidrofilik maupun hidrofobik. Jadi cukup lengkap, tidak hanya yang larut dalam air saja. Ya, lalu kemudian mengandung 60 jenis nutrisi yang mencukupi kebutuhan gizi. Yang penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kita akan bahas nanti salah satunya ya. Mengandung vitamin A. Nah, kok bisa sayuran hijau mengandung vitamin A? Bisa aja. Nah, fungsinya untuk apa? Melindungi sel epitel. Nah, jadi saluran nafas kita, kalau dilihat secara jaringan, saluran nafas kita itu kalau dilihat secara jaringan, bukan hanya saluran nafas ya, mulut. Coba lihat deh, gusi di bawah mulut nih, itu ada jaringan yang selalu basah. Ya, biasanya ada di mulut, saluran pernafasan, di hidung juga ada nih, seperti ini, permukaan mukosa namanya, dia selalu basah, selalu punya lendir. Nah, itu disebut sebagai mukosa. Ya, mukosa ini terdiri, jaringannya itu terdiri atas sel epitel. Siapa yang lindungi dia? Vitamin A, salah satunya. Vitamin C juga. Ya. Nah, K-Liquid Chlorophyll itu tinggi vitamin A, dia bisa menjaga atau memproteksi sel epitel tubuh dari paparan radikal bebas yang dapat menurunkan sistem imun. Tidak hanya paparan radikal bebas, tetapi juga mikroorganisme sebenarnya. Nah, kalau dia menempel di epitel yang sehat, biasanya ini virus nggak bisa masuk juga. Tapi kalau epitelnya bermasalah, karena dehidrasi misalnya, terlalu sering terkena atau terpapar air yang terlalu panas atau yang terlalu dingin, maka dia lebih gampang infiltrasi ke dalam. Dan ini dia, quercetin. Quercetin ini adalah satu fitofarmaka atau senyawa aktif yang alami yang mampu menghambat transkripsi dan replikasi virus sehingga tidak dapat berkembang dalam tubuh. Dan ini ada di dalam alfalfa. Nah, jadi quercetin ini adalah zat kunci sebenarnya. Nah, jadi kita sendiri produk eksekutif, terus kemudian saya sebagai medical eksekutif di Keling itu sebenarnya masih mencari terus, ini klorofil ini kelebihannya apa aja, dan kita nemuin macam-macam ya enggak ya? Ada yang namanya quercetin, ini ternyata klorofil bisa digunakan buat ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi masih terus kita kembangkan, dan alhamdulillah karena kita memang mencarinya di virus ya, saat ini kita temukan satu zat yang namanya quercetin yang ada di dalam klorofil yang bisa membantu menghambat transkripsi dan replikasi virus. Ini adalah kata kuncinya. Nah, apa saja sih keunggulan K-Liquid Chlorophyll di dalam kondisi new normal saat ini? Pertama, dia dari daun alfalfa yang kita tahu terbaik ya. Bisa kita bilang tanaman hijau yang punya nutrisi terbaik dibandingkan tanaman hijau yang lainnya. Kedua, tanpa pengawet. Ya, dia tanpa pengawet. Ya, sebenarnya kalau ditulis tanggal kadaluarsa itu adalah kadaluarsa dari botolnya.
Tapi kalau untuk klorofilnya sendiri itu masih bisa terjaga kualitasnya. Ya, makanya disimpan dalam botol yang cukup baik. Justru botolnya ini sebenarnya yang punya masa kadaluarsa ya. Tanpa perasa. Yang udah rasa klorofil, it's okay kan, nggak ada rasa, nggak ada apapun ya. Dan bisa dicampur dengan apapun. Air putih dan lain sebagainya. Bebas dari aseton, bahan kimia lainnya, pewarna, dan lain sebagainya. Oh, ini jauh sih, rasanya enggak. Dan biasanya kita bisa rasa kok di tenggorokan kita rasa nggak nyaman kalau terlalu banyak pewarna, pengawet, dan lain sebagainya. Dapat digunakan untuk luka luar dan dalam karena mengandung UIE. UIE ini bisa membuat si klorofil ini steril, makanya dia lama berjamurnya. Tidak akan berjamur kecuali kalau kemasannya rusak. Misalnya kemasannya penyok, ada kebocoran dari luar. Bukan begitu Bapak Angga? Betul ya? Oke, ini adalah dosis dan aturan pakainya. Jadi siapa aja pasien yang boleh atau orang yang boleh mengkonsumsi ini, mulai dari balita 1 tahun, itu sudah mulai boleh dikonsumsi sebenarnya. Cuma pastinya dosisnya berbeda. Ibu hamil boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Cuma saya sarankan pada ibu hamil di trimester pertama yang mengalami mual cukup kuat, karena klorofil ini mengandung zat besi yang banyak. Saya sarankan pada saat sedang mual jangan dikonsumsi. Ya, mungkin udah masuk trimester kedua boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena zat besi yang bertambah banyak di dalam tubuh itu akan membuat rasa mualnya makin kuat. Jadi kalau memang agak mabuk, hamilnya kan ada yang hamil mabuk, orang bilang ya, ada yang hamil badak katanya ya. Hamilnya itu tidak disertai dengan mual-mual yang cukup kuat. Kalau tidak disertai dengan mual yang cukup kuat, boleh konsumsi klorofil kok. Nah, lalu kemudian pasien gagal ginjal. Pasien gagal ginjal ini ada catatan tersendiri. Ya, ini harus dikonsultasikan dulu ke medical executive detailing ya, karena pasien gagal ginjal ini sangat sensitif. Ya, jadi jangan langsung diberikan dulu, lebih baik konsultasikan dulu ke kita supaya kita bisa tentukan ini bisa diberikan atau tidak dan dosisnya seberapa. Jadi hati-hati dengan pasien gagal ginjal sebenarnya ya. Tapi kalau pasien dengan yang lain gimana dok? Yang mau melahirkan, yang mau operasi, yang mau minum obat tertentu dan lain sebagainya, boleh diminumkan. Tapi dikasih jarak supaya tidak ada interaksi antar zat gitu ya, antara obatnya dan suplemennya. Kasih jarak setelah minum obat itu ya kira-kira 2 jam. Lalu kemudian bisa dikonsumsi suplemennya. Oke. Minum K-Liquid Chlorophyll sebaiknya dilarutkan dalam 1 gelas air atau 250 cc air. Bisa dicampur dengan susu, madu, ya, madu K-Honey 5 in 1 boleh, teh, jus buah, dan lain sebagainya. Yang jangan dicampur kopi. Ya, aman dikonsumsi, boleh untuk luka luar, tidak untuk tetes mata. Karena komposisi cairan untuk mata itu harus steril dan berbeda sifatnya. Jadi jangan dikasih klorofil untuk tetes mata ya. Memang klorofil ini serbaguna sih, kadang-kadang orang berpikir bisa dikasih untuk mata ya. Alright, berikutnya adalah produk yang enak rasanya, dicampur dengan apa aja enak ya. Yaitu K-Tresius Botanical Beverage Mix Blackcurrant. Oke, kuis dulu, boleh, mangga, silakan. Kuis ke-3. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sebutkan 3 keunggulan dari K-Liquid Chlorophyll. Ada banyak keunggulannya tadi, ada 6. Ya, jadi sebutkan 3 saja sudah cukup, sudah boleh masih. Tapi makin banyak, makin oke. Sebutin aja semuanya. Biar nanti istrinya bingung nentuin mana yang menang ya. Oke, kita masuk ke K-Tresius Botanical Beverage Mix Blackcurrant. Emang sulit. Ya, apalagi yang baru belajar bahasa Inggris, susah banget nyebutin ini. Jadi lebih baik kita sebutnya K-Tresius aja. Gimana? Sepakat semua? Ya. Sepakat ya? Kita sebut ini sebagai produk K-Tresius. Saya biasanya singkatnya K-Tresius. Dulu namanya K-Liquid Spirulina, sekarang namanya K-Tresius. K-Tresius ini merupakan makanan kesehatan yang mengandung spirulina. Spirulina dari mana? Dari Earthrise Farm, di mana? California. Jadi spirulina ini merupakan ganggang ya. Ya, jadi ganggang hijau biru ini dia mengandung gizi yang cukup tinggi. Bahkan orang Eskimo itu banyak mengkonsumsi ganggang hijau biru ini dan gizinya cukup baik. Jadi mereka bisa, walaupun di daerah mereka itu tidak banyak tumbuhan hijau, buah-buahan, dan lain sebagainya, tapi mereka tetap fungsi tubuhnya, metabolismenya jalan dengan baik. Ya, makannya salmon, sayurnya ini nih, ganggang hijau biru ya. Jadi kelengkapan gizinya itu tidak hanya mikronutrien saja. Kalau kita bicara soal klorofil, kita bicara hanya
mikronutrien saja, ya, hanya vitamin, mineral, ya, terus kemudian zat-zat yang lain, antioksidan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara K-Liquid Spirulina, dia punya protein, dia punya karbohidratnya pasti ada karena rasanya manis kan. Lalu kemudian dia juga punya vitamin dan mineral yang banyak. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya, apalagi untuk daya tahan tubuh kita. Nah, kandungannya apa aja? Kadar proteinnya itu 60-70%. Proteinnya sifatnya nabati lagi, jadi lebih gampang sebenarnya diserap ya. Terus kemudian mengandung gamma linoleate acid, vitamin A, B, C, A, B, C, dan E. Terus kemudian punya mineral juga, kalsium, magnesium, kromium, selenium, koper, zinc. Nah, zinc ini juga kata kunci nih. Ini banyak dibahas dalam grup-grup dokter bahwa zinc itu bisa membantu pasien dengan COVID-19. Dan ini merupakan salah satu protap untuk diberikan zinc pada pasien-pasien dengan COVID ya. Pigmen klorofil. Kemudian ada beta karotin juga, baik untuk kesehatan mata ya. Ada enzim SOD juga. Nah, enzim SOD ini sangat bagus sebenarnya untuk antioksidan ya. Dan termasuk yang steril juga karena mempunyai universe induced energy. Nah, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya itu karena dia mengandung ganggang hijau dan juga kaya protein, maka dia bisa menjaga soliditas dari jaringan-jaringan ya. Jadi sebagai anti radang juga ya, banyak yang bisa dijaga. Kalau memang kita konsumsi tinggi protein, maka jaringan dalam tubuh kita itu akan cukup baik, akan mengurangi reaksi inflamasi atau reaksi peradangan yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi ini bisa melindungi kita dari penyakit-penyakit infeksi. Yang bahaya dari COVID itu adalah pada saat dia terpapar ke dalam tubuh kita, lalu kemudian dia berkembang biak di dalam paru-paru kita, dia akan merusak jaringan paru. Kalau orang dengan pasien atau orang dengan konsumsi protein yang rendah, maka kemampuan jaringan tubuhnya untuk memperbaiki diri jadi rendah. Nah, kalau kemampuan memperbaiki dirinya jadi rendah gara-gara kekurangan protein, maka yang terjadi adalah dia lebih lama sembuhnya dan efeknya jauh lebih permanen. Jadi kerusakan paru-parunya itu akan terus berlangsung lama gitu loh, dan dia akan mengalami kecacatan paru juga. Jadi gambaran ronsen paru-parunya jadi buruk gitu loh. Maka lengkapi gizinya dengan yang namanya K-Traceous ini. Nah, ya, dia juga mengandung antioksidan seperti vitamin C, beta karotin. Nah, di mana antioksidan ini bisa menetralkan zat radikal bebas dan mencegah kerusakan sel imunitas tubuh kita. Sel imunitas tubuh kita ini harus dijaga dengan antioksidan yang cukup sebenarnya. Ya. Oke, apa aja keunggulannya? Kan di luar sana juga banyak yang jual spirulina, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya kapsul ya? Saya dengar ya. Ada macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya kapsul, tapi kalau bentuk kita tuh adalah bentuk cair. Ya. Nah, pertama, ini berasal dari ganggang hijau biru Earthrise Farm di California, di mana ini termasuk penghasil ganggang hijau biru yang terbaik di dunia. Lalu kemudian asalnya dari Amerika ya, California itu di Amerika. Terus kemudian bentuknya sediaannya cair. Kalau cair itu gampang disimpan dalam bentuk saset, terus kemudian bisa diminum kapan aja. Bisa mau dicampur dengan air juga boleh, diminum langsung itu jauh lebih baik sebenarnya. Kalau aku sendiri sebenarnya sering konsumsi ini bersama dengan yogurt. Boleh nggak sih? Mengkonsumsi K-Traceous dengan yogurt, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan ya? Boleh mengkonsumsinya. Yang penting dia tidak dipanaskan. Setuju ya? Jadi jangan sampai misalnya kita bikin kolak, terus mau ngasih K-Traceous, pakai kolak, kebayang nggak lu rasanya? K-Traceous, kolak lu kasih K-Traceous gitu kan? Nah, itu kemudian dipanaskan, itu akan merusak protein nabatinya. Jadi, kalau mau dikonsumsi, jangan dengan pemanasan ya. Nah, kemudian dia mengandung UAE juga, sehingga dia steril dan baik. Nah, ini adalah dosisnya. Oke, 2x1 boleh. Untuk anak-anak, 2,5 saset sehari, atau 1 saset sehari juga baik banget. Bisa dicampur dengan air, ya tidak dengan air panas, ya, atau dengan makanan dan minuman yang panas sebenarnya. Jadi makanan seperti yogurt itu boleh dicampurkan dengan buah-buahan. Jadi ngerujaknya sekarang kalau orang Keling itu pakai K-Traceous. Ngerujaknya ya. Nah, jadi dia pakai itu buat campuran buah-buahan ya. Dan tidak boleh digunakan untuk penderita gagal ginjal. Kenapa? Beda dengan klorofil. Kenapa? Karena dia mengandung protein tinggi yang akan membuat kerja ginjalnya jadi makin berat sebenarnya. Jadi jangan dikonsumsi spirulina ini atau K-Traceous
botanical beverage mix blackcurrant ini dengan orang yang gagal ginjal ya, jangan dikasih. Nah, lalu yang terakhir adalah K Sauda Visio. Nah, K Sauda Visio. Oh, kuis lagi. Siap. Oke, siap-siap untuk mengetik ya. Silahkan. Yang pertama jawab yang menang dong. Oh, ini peraturannya beda nih. Yang pertama jawab yang menang. Tapi kalau yang pertama jawaban yang ngaco gimana? Berarti yang kedua. Berarti yang kedua ya. Oke, yang pertama harus tepat dan yang cepat-cepatan. Oke, kita lihat. Sebutkan dosis K Tresius Botanical Beverage Mix Blackcurrant untuk orang dewasa dan anak-anak. Nah, baru aja saya tampilin nih. Jadi gatel pengen balikin lagi nih. Karena pengen ngebantu. Tapi jangan ya. Nggak boleh. Ya udah, nggak boleh. Nanti salahin Isti ya kalau nggak bisa jawab ya. Oke. Lanjut ke Sauda VCO. Ini adalah produk favorit saya yang tiap hari saya konsumsi. Nggak absen saya konsumsi ini udah mulai dari Januari tahun lalu. Jadi saya ngerasain manfaatnya beda banget ya. Bisa dikonsumsi laki-laki dan perempuan. Ya kecuali perempuan yang hamil ya. Nah, formulasi unik antara VCO dan minyak habatus sauda serta vitamin E. Ini adalah K Sauda VCO. Jadi dari sauda dan VCO. Sauda ini apa? Habatus sauda. VCO ini adalah virgin coconut oil yang berasal dari minyak kelapa perawan atau minyak kelapa murni. Nah, murninya kenapa? Karena dia tidak diambil dengan cara dipanaskan. Biasanya orang mengambil minyak kelapa itu dengan cara memanaskan santan. Ya, coba tanya sama neneknya. Dulu kan sering pakai minyak kelapa tuh. Itu biasanya minyak kelapanya tuh diambil dari perasan santan, dipanasin, terlihat minyaknya diambil. Sehingga kadang-kadang berbau sedikit tengik. Ya, kalau minyak kelapa yang dipanaskan. Tapi ini enggak, dia dengan teknik pancingan dia. Teknik pancingan tuh maksudnya tuh dia direndam atau dibiarkan lama, kemudian akan terjadi endapan. Minyaknya akan naik ke atas, lalu sisa endapannya ada di bawah. Endapan yang di atas itulah yang kita sebut sebagai VCO tadi, ya. Dan ini bahannya sangat alamiah, termasuk soft gelnya pun terbuat dari bahan yang halal ya. Oke, manfaatnya apa? Dia mengandung asam lemak jenuh yang rantainya sedang atau medium chain fatty acid atau MCFA yang tinggi. Ya, terutama sifat asam lauratnya ya. Kandungannya itu kan 43 sampai 53% dari total asam lemaknya. Ini punya peran ya, jadi MCFA ini punya peran untuk menghambat perkembangan virus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan jangan lupa satu sifat lagi yang ada di K Sauda VCO. Ini kan dari VCO-nya nih yang bisa menangkal COVID ya, yaitu dari MCFA-nya. Kalau dari Saudanya sendiri itu ada timoquinone. Timoquinone ini bisa menghambat replikasi virus. Ya, tidak hanya virus COVID-19 tentunya, tapi ada di virus lainnya juga. Termasuk juga malaria, dan lain sebagainya. Ternyata banyak peneliti yang sudah mengembangkan habatus sauda ini. Berdasarnya dari mana ketertarikan mereka untuk mengembangkan ini? Dari hadis sebenarnya. Jadi dari hadis sendiri sudah ada yang sebutkan bahwa habatus sauda itu merupakan obat dari segala penyakit kecuali mati dan tua. Gitu. Oke. Kan banyak habatus sauda di luar sana. Banyak juga VCO di luar sana, gitu ya. Apa sih keunggulan K Sauda VCO yang dipunyai oleh dari Keling? Pertama, keunggulannya adalah dia gabungan dua zat aktif atau dua bahan aktif yang sangat dahsyat, yaitu jintan hitam dan minyak kelapa murni. Jarang ada kita bisa temukan ada perpaduan antara dua bahan aktif yang baik ini, gitu loh, bahan alami yang bagus ini. Biasanya kalau habatus sauda ya habatus sauda aja, bener nggak? VCO ya VCO aja gitu loh, jadi repot ya. Kalau ini nggak, sudah 2 in 1, sudah 2 dalam 1. Dalam bentuk apa? Sediaannya soft gel. Biasanya dia dalam bentuk minyak virgin coconut oil begitu aja. Diminumkan rasanya getir, nggak enak di tenggorokan. Nah, ataupun yang habatus saudanya dalam bentuk biji jintan hitam dan itu sangat panas. Saya dulu pernah coba konsumsi yang dalam bentuk bubuk, kemudian saya larutkan dengan madu, tetap rasanya panas di tenggorokan dan di lambung rasanya nggak nyaman. Tapi kalau dengan menggunakan sediaan soft gel, itu lebih nyaman. Ya, lebih nyaman dan dalam perut pun nggak masalah. Bahkan dalam keadaan perut kosong pun nggak ada masalah kok sebenarnya. Ya, lalu yang terakhir adalah halal. Dia tidak mengandung bahan kotor ataupun haram ya, karena soft gelnya itu tidak terbuat dari babi, dia terbuat dari bahan yang cukup baik. Ya, oke.
itu akhir dari presentasi saya. Mudah-mudahan kita menghadapi era new normal ini jadi makin jago, jadi makin waspada, tetapi dalam kondisi yang siap. Baik siap protokolnya atau kebiasaan barunya, tapi juga siap juga dengan suplementasinya. Sehingga badan kita walaupun terpapar, itu tidak sampai membuat fatal ya. Tidak sampai kita masuk rumah sakit lalu kemudian sampai kehilangan nyawa. Oke, selanjutnya kuis lagi. Nah, ini berarti kuisnya berkaitan dengan Sauda VCO berarti ya. Oke, siap-siap. Nggak banyak kok slide-nya tadi. Kita baca yuk. Sebutkan 3 produk Keling untuk jaga daya tahan tubuh seperti yang telah kita bahas tadi. Aduh, ini pertanyaannya luar biasa. Sangat menyenangkan ini. Langsung ketik cepet-cepet. Jangan sampai typo ya. Yang typo menang juga nggak? Nggak menang ya. Sebutin nama prestisnya lah. Oh ya, yang nyebutin kuncinya di Kate Ratios-nya. Kate Ratios-nya harus lengkap karena itu agak sulit buat dieja itu. Ini tantangan tersendiri nih. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi apa itu, Bu Produser? Sesi jawab pertanyaan yang Sesi. Oke, kita jawab pertanyaan. Oke deh. Kita mulai ya. Iya, pertanyaan yang pertama. Selamat siang dok, kalau untuk ibu hamil yang mual-mualnya sampai nggak bisa masuk makan, nah, adakah suplemen yang bagus biar nggak mual terus dan lebih kuat dalam beraktivitas sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini? Fenomena mual terus lalu kemudian sampai nggak masuk makan kita sebut sebagai gejala atau sindrom hiperemesis gravidarum namanya. Ini terjadi pada ibu hamil, terutama di awal-awal kehamilan atau di trimester pertama kehamilan, 3 bulan pertama kehamilan, karena apa? Perubahan hormon yang sangat signifikan terjadi. Jadi hormon pada perempuan yang tadinya hanya dipersiapkan untuk persiapan pembuahan saja gitu ya, tiap hari kan menstruasi. Ini begitu ada janin berkembang, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk membuat janinnya tetap sejahtera, dapat aliran darah, dapat makanan dengan baik. Dan itu terkadang membuat si ibu tuh merasa mual akibat hormon HCG yang meningkat gitu ya. Nah, ini sebenarnya reaksi yang alamiah. Reaksi yang sebenarnya normal terjadi, tetapi memang tidak semua ibu hamil mengalami hal seperti ini. Ini pun masih dalam proses penelitian juga ya. Proses dikaji juga, proses perdebatan juga di kalangan para ahli. Kenapa nggak semua seperti itu? Nah, pada saat sedang mual seperti itu, produk apa yang bisa sebenarnya menghilangkan mual? Biasanya kita menyarankan ibunya untuk tetap konsumsi yang sifatnya agak asam sedikit supaya nafsu makannya itu meningkat. Nggak heran, ibu-ibu hamil itu biasanya suka mengkonsumsi makanan yang agak asam. Mangga muda tuh paling laku buat ibu hamil, bener nggak sih? Rujak, mangga muda, dan lain sebagainya. Yang bersifat vitamin C, yang bersifat asam-asam itu sangat laku untuk ibu hamil. Kenapa? Karena bisa mengatasi mualnya. Tetapi terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam juga akan membuat lambungnya juga gampang iritasi gitu loh ya. Nah, jadi produk apa kira-kira yang bisa membantu? Kalau saya sih menyarankannya produk yang rasanya misalnya menyenangkan gitu ya, seperti Kate Ratios. Kate Ratios itu bisa membuat mood orang untuk makan itu jadi lebih baik. Atau madu itu bisa membuat mood makan orang jadi lebih baik. Tapi kalaupun memang tidak kuat-kuat amat bisa membantu, itu sebenarnya kita bisa meminta pertolongan dari dokter. Kenapa? Karena ibu hamil juga butuh asupan yang cukup. Nah, dan skala mualnya itu kan berbeda-beda pada ibu hamil ya. Jadi lebih baik memang meminta pertolongan ahli juga kalau memang kadar mualnya itu sampai membuat dia tidak makan sama sekali. Kadang-kadang sampai harus dirawat. Tapi kalau kadar mualnya sedang aja atau cenderung ringan, ya boleh mencari produk yang sifatnya ringan ya, asamnya ringan, terus kemudian membuat nafsu makan itu meningkat. Contohnya seperti Kate Ratios tadi, atau kita bisa juga konsumsi madu kayak Honey 5 in 1, itu juga cukup baik sebenarnya. Mudah-mudahan bisa teratasi mual-mualnya ya Bu ya. Ya, dan janinnya juga terus sejahtera dan bisa melewati masa-masa kehamilan dengan sehat dan lahir anaknya selamat juga sehat. Amin. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Oke, kalau untuk HB rendah sebaiknya mengkonsumsi apa dok? Oke, bicara soal HB. HB itu memang, HB atau hemoglobin itu memang satu zat di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Pada saat
HB di dalam darah itu rendah, maka biasanya orang akan terlihat seperti kekurangan oksigen, pucat, terus kemudian lemah, lunglai, bingung, pusing, jadi terlihat anemia dia. Cuma penyebab HB turun itu tuh sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak, mulai dari memang genetiknya HB-nya nggak pernah tinggi, sampai dengan kehilangan darah itu juga karena HB rendah ya, dan lain sebagainya. Kekurangan zat besi juga, kekurangan vitamin B12 juga bisa menyebabkan HB rendah, sampai dengan masalah di sumsum tulang juga itu bisa menyebabkan HB rendah. Ginjal juga, ginjalnya bermasalah juga bisa menyebabkan HB rendah. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah mencari tahu dulu, ini HB rendah karena apa? Apakah ada penyakit yang serius, atau hanya sekedar kekurangan vitamin B12 atau kekurangan zat besi saja. Kalau yang sifatnya ringan, misalnya dokter bilang, oh ibu ternyata kurang zat besi aja dan lain sebagainya, ya, maka yang harus kita lakukan ya kita cari namanya produk K-Liquid Chlorophyll karena zat besinya cukup tinggi ada di sana. Kalau hanya kekurangan vitamin B12 saja, Bu, ibu disarankan untuk makan makanan yang mengandung vitamin B12 seperti kacang-kacangan dan lain sebagainya. Kita punya K-Tracious Botanical Beverage Mix Blackcurrant. Wih, bener kan? Itu bisa kita konsumsi dengan baik. Dengan begitu kadar vitamin B12 kita akan meningkat. Jadi banyak cara sebenarnya, tetapi kita harus tahu dulu penyebab HB turun itu apa. Ya, kalau memang penyakitnya serius, itu bisa dikonsultasikan lagi ya. Misalnya penyakitnya sudah ketahuan serius, bermasalah dengan sumsum tulang, terus kemudian menghubungi saya via WA, itu juga bisa, biar nanti saya bisa kasih produk yang bisa mendampingi pengobatannya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi bisa dicari 2 produk itu dulu, kalaupun memang sekiranya belum berubah atau apa, bisa dicari tahu dengan menghubungi dokter yang berdinas di rumah sakit. Gitu kira-kira teman sejawat saya. Ya, oke, pertanyaan berikutnya. Oke, selamat siang Dokter Arif. Mau tanya, kalau seseorang sudah tidak punya amandel lagi atau tonsil lagi, apakah lebih rentan dengan virus COVID-19 ini dari Mbak Sandia Dia? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Tadi kita bahas amandel ya, organ imunitas. Apakah orang yang sudah diangkat amandelnya, dia berarti lebih rentan dan lain sebagainya? Biasanya iya memang, karena memang itu amandel, bahkan appendix, menurut penelitian appendix itu usus buntu juga, itu merupakan organ imunitas juga ya. Cuma tidak kaitannya dengan COVID-19, karena amandel memang berkaitan langsung dengan COVID-19 karena dia adanya di daerah saluran pernafasan. Nah, amandel memang dia sebagai pertahanan terluar, tetapi jangan khawatir, walaupun berkurang, masih banyak sebenarnya sistem pertahanan tubuh yang lain yang ada di tenggorokan, bulu getar yang ada di dalam saluran paru-paru, belum lagi organ-organ imunitas yang ada di dalam paru-paru itu sendiri. Itu sebenarnya juga pertahanan berlapis sebenarnya untuk tubuh kita. Jadi kalau memang kita kehilangan amandel, terus kemudian jangan langsung parno gitu loh. Lebih baik memang perbaiki daya tahan tubuh, berlaku hidup sehat seperti yang tadi saya tunjukkan di slide, lalu kemudian lengkapi diri kita dengan ya suplementasi yang memang sehat, alamiah gitu loh. Dengan begitu, insya Allah, walaupun amandel kita sudah diangkat, tetap kita bisa terhindar. Dan jangan lupa protokol kesehatannya ya, biar nggak kena juga. Jangan mentang-mentang daya tahan tubuh bagus, terus protokol kesehatan, ya gimana ntar lah gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bapak Dr. Arif, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Abdul Ghani ya. Selain penggunaan suplemen secara rutin untuk tubuh, apa saja cara lain untuk menjaga daya tahan tubuh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya tadi saya sudah sebutkan juga bahwa untuk selain suplementasi itu kan sebenarnya hanya pelengkap ya, pelengkap gizi kita. Tapi perilaku hidup bersih dan sehat kita juga tetap harus kita jaga dengan baik. Apa saja? Saya kasih lagi tunjukin ya. Oke, yang pertama hindari stres ya, untuk menghindari potensi peningkatan hormon kortisol. Cukupi waktu istirahat, 7-8 jam sehari, anak-anak 9-10 jam sehari. Stop merokok, kurangi konsumsi alkohol, ya, mulai berolahraga secara rutin dan konsisten. Jangan beli sepedanya doang, udah mahal-mahal, sekarang sepeda mahal loh. Ya, tapi sepedahannya jarang. Cuma jadi penghias di garasi doang.
Mulai rutin dan konsisten menjalani pola hidup sehat seperti berolahraga. Konsumsi buah-buahan, sayur. Ya, 70% makanan kita lebih baik buah-buahan, sayur yang berasal dari nabati ya. Jaga suhu tubuh biar tetap hangat. Hindari dehidrasi, minum cukup ya. Terus kemudian terapkan protokol kesehatan. Itu sebenarnya tips dan sarannya. Suplemen adalah makanan pelengkap yang bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh kita supaya jadi lebih baik. Penting nggak? Penting banget sebenarnya. Karena apa? Makanan sehari-hari kita biasanya nggak cukup untuk membuat daya tahan tubuh kita tetap optimal. Ya, seberapa banyak sih makanan sehat yang kita makan sehari-hari, maka itu kita perlu makanan padat karya yang kita sebut suplemen ini untuk bisa menunjang hari-hari. Pasti efeknya akan jauh berbeda. Oke, next slide. Apalagi nih? Oke, dari Pak Arianto Keling. Wah, Pak Dok. Apa kabar, Pak? Masker yang gimana yang cocok untuk dipakai sebenarnya? Waduh, yang cocok untuk dipakai yang sebenarnya sesuai dengan bentuk muka. Jangan kekecilan. Kalau mukanya lebar, pakai masker yang lebar. Kalau mukanya kecil, jangan pakai yang kelebaran gitu ya. Poinnya sebenarnya gini sih. Masker ada berbagai macam jenis. Ada masker yang digunakan untuk memang sangat rapat ya, partikel atau molekul virus itu tidak bisa masuk. Tapi masker ini cenderung sangat mahal dan sebenarnya tidak nyaman untuk digunakan sehari-hari. Maka biasanya digunakan pada tenaga medis, pada orang-orang yang bekerja di frontliner atau di garis depan, yang berhadapan langsung dengan penderita COVID-19. Nah, jadi kayak masker seperti N95 itu lebih baik memang digunakan untuk orang-orang yang berhadapan langsung. Gitu loh ya. Walaupun kita mungkin punya kemampuan finansial untuk membeli masker itu lebih baik kita menggunakan masker yang kain, yang dilapisi dengan tisu jauh lebih bagus, yang tisunya bisa diganti-ganti. Kenapa? Karena kita adanya di zona yang memang tidak terlalu dekat berhadapan sama penderita COVID-19. Jadi memproteksi dirinya cukup dengan itu saja. Kenapa? Karena gini deh, kalau orang misalnya ya dalam satu komunitas lah, saya nih kita syuting berempat sebenarnya. Kita jaga jarak, kita pakai masker, itu sebenarnya pencegahan dropletnya untuk tidak terkena satu sama lain itu udah cukup baik kok, udah cukup maksimal. Untuk orang-orang awam yang tidak ada di frontliner atau tidak ada di garis depan yang langsung mengobati pasien-pasien COVID-19. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai masker dengan spek yang tinggi-tinggi banget. Untuk masker medis itu biasanya dipakai untuk pasien dan juga dipakai untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit. Wah, itu kalau zonanya tuh zona oranye lah tuh. Bukan di zona yang merah memang, tapi di zona oranye gitu loh ya. Ya kecuali pasien COVID-nya itu sendiri, dia pasti di zona merah. Nah, kita sendiri yang ada di zona di luar dari itu, zona kuning, zona hijau, itu cenderung aman sebenarnya, jadi lebih baik pakai masker yang dari kain saja, tetapi diganti dengan rutin, dicuci, terus kemudian kalau memang bisa diselipkan tisu itu jauh lebih baik gitu loh. Nah, karena kita mencegah supaya dropletnya nggak terkena dan perkuat daya tahan tubuhnya. Nah, jadi untuk penggunaan masker sendiri jelas ya. Oke, berikutnya. Oke, Assalamualaikum Pak Dokter. Dari Mbak Diah Puspitasari. Wah, banyak yang nanya nih Diah gitu ya. Anak saya baru berumur 7 tahun, tapi di dalam matanya putih-putih. Oke, katarakah dokter? Obatnya apa bisa diobati anakku dokter dan lain sebagainya. Saran saya adalah, jawab dulu, waalaikumsalam ya. Saran saya adalah sebenarnya diperiksakan dulu. Saya kebetulan nggak lihat nih mata anaknya langsung, saya harus lihat apakah putih di dalamnya itu karena ada infeksi, atau memang karena kabut akibat katarak dan lain sebagainya, kita belum bisa ambil kesimpulan. Tanyakan itu dengan ahlinya. Bapak domisili di mana? Nah, kalau memang misalnya Bapak domisili di kota tertentu atau apa, bawa anaknya ke dokter mata, lalu kemudian akan dilihat, diperiksa, makin cepat diketahui, makin baik sebenarnya, makin bagus. Nah, jadi periksakan dulu, jangan kita mengira-ngira dulu, apalagi saya kan memang jaraknya cukup jauh ya dari tempat Bapak ke sini, saya nggak lihat langsung pasiennya, saya belum bisa tentukan sebenarnya dia sakitnya apa. Apakah katarak? Bisa jadi, tetapi kemungkinan penyakit lain juga bisa. Itu ya kira-kira ya. Oke, Mbak Diah, sorry, bukan Bapak ya. Diah Puspitasari. Oke, berikutnya dari Dina
Nia Vinasari, untuk baby usia 18 bulan, takaran pas pemberian spirulina dan Kehani bagaimana dokter? Oke, 18 bulan itu artinya 1 tahun 6 bulan ya, 1,5 tahun. Sebenarnya pemberian spirulina dan Kehani boleh-boleh saja diberikan, cuma gini, memang kita disarankan pada anak atau bayi yang memang berumur 6 bulan itu kan mulai diperkenalkan MPASI, makanan pendamping ASI. Artinya ASI masih tetap jadi makanan utamanya. Makanan pendamping ASI ini lebih baik cari yang konsistensinya paling cair dulu. Ya, misalnya jangan langsung kentang ya. Carinya yang cair dulu, misalnya wortel tapi yang di jus dan disaring gitu loh. Yang paling cair dulu, yang rasanya paling tawar dulu. Dan kemudian akan meningkat. Dari yang paling tawar jadi setengah tawar, ada manis-manisnya sedikit. Dari yang agak manis-manis sedikit, naik lagi ke yang lumayan manis, baru kemudian yang paling manis. K-Tricious dan Honey 5-in-1 ini termasuk makanan yang cukup manis sebenarnya. Dan termasuk yang konsistensinya juga cukup kental. Maka kalau memang ingin diberikan, itu bisa diberikan dengan cara diencerkan. Nah, kira-kira anaknya udah kuat minum yang agak kental ya, terus kemudian kita kasihkan boleh. Takarannya berapa? Setengah saset sehari boleh, itu cukup untuk kebutuhannya dan tidak akan berlebihan rasanya ya. Kalau untuk madunya gimana? 1 sendok teh saja cukup ya. 1 sendok teh cukup karena dalam madu juga banyak sekali mengandung vitamin dan mineral yang penting ya, serta antioksidan juga yang baik untuk kesehatan si baby, si anak. Dicampur dengan susunya boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak dalam suhu yang panas, karena akan merusak K-Tricious. Tapi kalau K-Honey rasanya nggak masalah, aman-aman aja. Jadi gitu kira-kira ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nah, dari Riana. Zelia. Oh, Azelia. Oke, Pak Dokter, ibu saya kan kena tipes. Apa boleh minum klorofil? Sementara saya stop konsumsi klorofil karena kata dokter, RS kan stop buah dan sayur. Oke. Ya. Kenapa penderita tipes sebenarnya tidak diberikan makanan yang tinggi serat? Karena sebenarnya para penderita tipes itu kan penyakit yang menyerang usus halus. Jadi usus halusnya itu diserang oleh kuman yang namanya Salmonella typhi yang sebenarnya masuk melalui makanan. Salmonella typhi atau Paratyphi, ada berbagai macam jenisnya. Nah, pada saat yang diserang itu adalah usus halus, maka ususnya itu mengalami cedera dan sebenarnya terjadi penurunan penyerapan gizi. Nah, kalau pasien yang mengkonsumsi makanan yang tinggi akan serat, makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup banyak, maka itu sebenarnya akan memperberat kerja ususnya. Kalau ususnya lagi sehat, sebenarnya nggak masalah. Asal jangan over juga ya. Itulah, asal jangan terlalu banyak makan sayur dan buahnya. Kalau dalam kondisi yang sehat, makan sayur dan buah dalam jumlah yang wajar itu sebenarnya nggak masalah, baik banget buat kesehatan usus. Tapi ususnya sekarang sedang cedera, sehingga dokter menyarankan untuk mengurangi sayur dan buahnya. Mengurangi bukan tidak sama sekali sebenarnya. Dan kalau bisa dihaluskan sebenarnya seperti itu. Nah, klorofil kita sebenarnya minim serat. Ya, minim serat, tidak terlalu banyak seratnya. Ya, dia dalam bentuk cair. Jadi ekstraksi dari klorofil, ekstraksi dari zat hijau daun. Bentuknya cair. Jadi sebenarnya untuk orang dengan tipes sangat baik untuk mengkonsumsi K-liquid klorofil. Tapi ingat, dosisnya jangan berlebihan. Jangan lebih dari 3 sloki sehari. Nah, jadi 1 sloki pagi larutkan dalam air, 1 sloki siang larutkan dalam air, 1 sloki malam larutkan dalam air, itu akan jauh lebih baik untuk sebagai suplemen pendamping obat dari ibunya yang sedang tipes. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jadi bukan tidak boleh makan sayuran berarti tidak boleh minum klorofil, boleh sebenarnya karena klorofil tidak mengandung serat. Yang masalah itu adalah di seratnya yang akan memperberat kerja usus. Oke, itu kira-kira. Next. Ada lagi pertanyaannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ibu Suryani dari Tanjung Morawa, Medan. Wih, mantap. Bu Suryani, pertanyaannya. Anak saya sudah 3 hari ini batuk kering, dokter. Kira-kira apa yang cocok untuk diminum sama anak saya ya, dokter? Dan anak saya berusia 9 tahun. Terima kasih ya, dokter. Wah, saya harus cek dulu sebenarnya batuknya seperti apa ya. Keadaan tenggorokannya seperti apa. Tapi minimal,
Kalau memang dia batuk selama 3 hari itu artinya batuk itu kan reaksi pertahanan tubuh sebenarnya dari masuknya bakteri, virus dan lain sebagainya ya ke dalam tubuh kita. Itu sebenarnya reaksi yang normal, tetapi memang itu mengganggu, kadang-kadang mengganggu kualitas tidurnya, membuat tenggorokan jadi tambah gatal. Saran saya sih sebenarnya kalau memang dalam kondisi batuk seperti itu ya, umurnya 9 tahun, kita kan belum bisa kasih ayu asmo. Ya, kita boleh mulai berikan propolis platinum. Propolis platinum bisa diberikan pada fase awal sakit pada anak. Nah, jadi pada saat fase awal sakit pada anak ini, daya tahan tubuh anak ini masih bisa kita andalkan. Saya pribadi, saya selalu sedia stok propolis platinum ada di dalam rumah. Anak saya sebut itu sebagai obat hitam, karena rasanya memang pahit, nggak nyaman, tapi itu baik sekali. Ya, baik untuk mencegah infeksi dan mengurangi peradangan juga. Saran saya adalah ibu kasihkan propolis platinum dengan rutin. 3 kali 10 tetes, 5 sampai 10 tetes sehari boleh. Misalnya ibu kasih 5 tetes atau ibu kasih 10 tetes ke anak ibu 3 kali sehari, ya propolis platinumnya itu nggak masalah. Karena saat ini anak ibu sedang berperang sebenarnya. Daya tahan tubuhnya melawan virus atau bakteri yang masuk. Nah, ibu kasihkan rutin. Tapi kalau sudah batuknya itu disertai demam, lalu kemudian kondisi tubuhnya tampak, oh kalah nih, propolis nggak sanggup untuk ngebantu, tandanya memang infeksinya udah cukup banyak, tolong dibawa ke dokter ya Bu ya. Nah, pada saat sedang dibawa ke dokter juga propolisnya nggak bakal mubazir kok, boleh diberikan bersamaan dengan obat, tetapi dikasih jarak jeda 2 jam. Jadi habis dia minum obat, 2 jam kemudian dia minumkan propolisnya boleh, atau propolis diminumkan di awal, 2 jam kemudian baru minum obat juga boleh. Untuk mengoptimalkan proses penyembuhan atau proses pertahanan tubuhnya sehingga dia sembuh lebih bugar, lebih baik, lebih sehat. Ya, semoga cepat sembuh anaknya ya Bu Suryani ya. Jadi mulai dari propolis dulu, baru kemudian temui dokter. Itu kira-kira. Oke, Bu Suryani. Oke, saatnya pengumuman pemenang. Ya, jadi sudah ada namanya ya. Oke, selamat kepada pemenang. Yaitu pertama Boreana Agrizela. Ini yang nanya tadi ya, Boreana ya? Ya, luar biasa, dapat rezeki banyak ya. Pertanyaannya dijawab, terus kemudian dapat hadiah lagi ya, menang kuis. Lalu kemudian Uswatun Hasanah, tepuk tangan dong. Nurholis Majid, Rita Sahara Sembiring, lalu kemudian Akbar Tanjung, ini mantan ketua DPR nih, saya tahu. Ya, alhamdulillah selamat untuk para pemenang. Tetap ikuti webinar yang ada karena hadiah masih banyak menanti kok sebenarnya ya. Dan jangan lupa buat para pemenang, kirim data lengkap, nama, alamat lengkap, kemudian kode pos ya, nomor HP yang aktif ke inbox kita supaya kita bisa kirim hadiahnya. Kalau enggak ya angus, nanti saya yang bawa hadiahnya. Ya. Oke, jadi kita coba lihat lagi ya, bahwa sebenarnya menghadapi era new normal saat ini, kita butuh persiapan. Jadi new normal ini bukan berarti udah dibuka semuanya kita bebas jalan berkeliaran. Nggak seperti itu pola pikirnya. New normal ini adalah kita berdamai atau kita hidup bersama dengan COVID-19 karena mau nggak mau dia ada di sekitar kita. Tapi kita tetap melindungi diri kita secara maksimal. Apa caranya? Caranya adalah patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, harus lebih rajin lagi mencari tahu bagaimana cara menjaga diri dengan baik, mencegah supaya tidak tertular dan lain sebagainya. Lakukan protokolnya dengan baik. Lalu kemudian perkuat daya tahan tubuhnya. Jadi mulai bersikap hidup sehat ya. Lakukan pola hidup sehat yang memang selama ini sudah kita dengungkan dari dulu. Ya, jadi jangan cuek lagi sama nggak olahraga, sama kurang tidur dan lain sebagainya. Makan makanan bergizi, stop konsumsi hal-hal yang nggak baik, kurangi juga stres dan lain sebagainya, supaya kita hidup sehat dan bahagia walaupun kita dalam kondisi pandemi. Dan yang terakhir, jangan lupa, ada makanan-makanan yang memang kita tidak sanggup untuk penuhi. Maka kita butuh makanan padat karya yang kita sebut sebagai suplemen yang bisa melengkapi nutrisi dalam tubuh kita supaya kita tetap sehat, tetap bugar, tetap terjaga daya tahan tubuhnya. Jadi 3 hal tadi bisa membawa kita tetap selamat, tetap sehat dalam kondisi pandemi saat ini. Oke, jadi itu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa membantu. Lalu kemudian selamat untuk para pemenang dan kita akan ketemu lagi di webinar nanti minggu depan
Paling dekat kapan, Mbak Produser? Minggu depan ya? Minggu depan kita akan ketemu lagi di webinar. Pantengin terus webinar-webinar dari Keling, acara-acara dari FB Live dari Keling. Karena apa? Kita selalu berbagi hal-hal yang baik dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Oke? Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi teman-teman mitra Keling dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!